Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kamu bangun pagi tapi tubuh terasa berat? Nafas pendek, otot lemas, semangat pun hilang entah kemana. Jangan anggap itu biasa. Itu sinyal tubuh kamu sedang kehabisan tenaga diam-diam setiap malam. Mas Raka, saya sudah lebih dari 30 tahun menangani pasien usia lanjut. Saya bisa bilang dengan yakin, banyak pria usia 60 ke atas diam-diam menyerah. Bukan karena penyakit, tapi karena mereka tak paham tubuh mereka sendiri lagi. Saya makin khawatir, Dok. Bapak saya juga begitu. Tidur cukup, tapi pagi tetap lesu. Saya pikir itu bagian dari penuaan. Tapi setelah dengar cerita dokter, ternyata tidak sesederhana itu ya. Tepat, ini bukan tentang usia, ini tentang pilihan. Banyak pria kehilangan kekuatan bukan karena mereka tua, tapi karena tubuh mereka kekurangan bahan bakar untuk memperbaiki diri di malam hari. Saya rasa topik ini penting banget. Hari ini saya ditemani langsung oleh Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, penulis buku lari sehat di usia emas, dan juga penyusun program Alzheimer Nasional Indonesia. Terima kasih sudah hadir, Dok. Sama-sama, Mas Raka. Saya hadir karena saya ingin menyelamatkan lebih banyak pria lansia dari kesalahan sederhana yang bisa berdampak besar pada kualitas hidup mereka. Nah, sebelum kita lanjut, kamu lagi nonton dari mana nih? Makassar, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, tadi dokter bilang tubuh pria usia 60 ke atas sering kelaparan diam-diam di malam hari. Maksudnya bagaimana sih? Bukannya kalau kita tidur, tubuh justru istirahat? Itu kesalahpahaman yang sering terjadi, Mas Raka. Banyak pria berpikir malam itu waktu tubuh santai. Padahal justru sebaliknya, saat kita tidur, tubuh bekerja keras, memperbaiki sel, membangun otot, menyeimbangkan hormon, membersihkan racun. Wah, jadi malah sibuk ya, bukan diam-diam leha-leha. Benar sekali. Tapi, bagaimana tubuh bisa bekerja jika tidak ada bahan bakar? Masalahnya, banyak pria usia lanjut tidur dalam kondisi perut kosong sejak makan sore, hanya minum teh atau air putih sebelum tidur. Akibatnya, tubuh kekurangan nutrisi penting saat proses pemulihan. Itu kenapa meski tidur 7 jam, bangun-bangun masih pegal, lesu, kadang jantung berdebar. Ya, itu salah satu tandanya. Saya pernah menangani pasien dari Gresik, Pak Kusnadi, usia 68 tahun. Tiap pagi bangun dengan kaki berat, semangat rendah. Setelah kami telusuri, ternyata beliau tidur tanpa camilan apapun karena takut perut kembung. Padahal, itu justru memperparah kondisi tubuhnya. Jadi, solusinya apa, Dok? Masa harus makan besar tengah malam? Bukan makan besar, tapi cukup 1 sendok kecil makanan tertentu yang dipilih dengan ilmu. Cukup untuk memberi sinyal pada tubuh. Saya tidak membiarkanmu bekerja sendirian malam ini. Dan tubuh akan merespons dengan pemulihan lebih baik. 1 sendok kecil? Wah, kelihatannya sepele banget. Tapi justru kekuatannya ada di sana. Saya ingin ajak bapak-bapak di rumah untuk mulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Bukan perubahan besar yang menyiksa. Kalau boleh tahu, Dok, kenapa banyak pria usia lanjut kehilangan kekuatannya, bahkan tanpa merasa sakit? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Setelah usia 60, saya hampir selalu melihat 3 penurunan besar pada pria. Pertama, oksida nitrat menurun. Zat ini menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah lancar. Tanpanya, pria cepat pegal, jantung berdebar, mudah lelah. Kedua, testosteron perlahan turun, bukan hanya mempengaruhi gairah, tapi juga energi, otot, dan semangat hidup. Ketiga, pembuluh darah mengeras, tekanan darah naik, sirkulasi ke otak dan organ vital terganggu. Jadi bukan sekadar karena sudah tua ya? Bukan. Itu mitos. Banyak pria mengira tubuh lemas dan gairah menurun itu tak terhindarkan. Padahal itu hasil dari pilihan,
terutama pilihan di malam hari. Waduh, saya jadi ingat bapak saya. Beliau sering bilang, aku nggak sakit kok. Tapi jelas banget tiap pagi bangun seperti orang belum istirahat. Persis, banyak pria tidak merasa sakit, tapi tubuh mereka berteriak dalam diam. Dan jika dibiarkan, ini bisa berujung pada tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan osteoporosis. Berarti malam hari bukan hanya waktu istirahat, tapi waktu untuk bertindak ya? Ya, saya suka menyebutnya jam emas pemulihan. Kalau kita bantu tubuh dengan sedikit dukungan nutrisi, hasilnya sangat terasa. Bahkan, dalam 7 malam saja, banyak pasien saya sudah merasakan perubahan. Dan ini cuma dari 1 sendok kecil makanan sebelum tidur. Iya, bukan suplemen mahal, bukan obat asing. Saya bicara tentang makanan dari dapur kita sendiri, seperti telur, almond, yogurt, semua ada di pasar tradisional. Murah, mudah, tapi penuh kekuatan. Saya suka konsep ini, Dok. Praktis dan masuk akal. Dan terbukti. Bapak-bapak, jangan remehkan kekuatan dari 1 sendok kecil. Karena tubuh Anda setelah usia 60 tidak butuh kejutan besar. Ia hanya butuh perhatian kecil yang terus-menerus. Wah, ini baru awal pembahasan tapi sudah terasa penting banget ya. Dan ini baru permulaan Mas Raka. Di bagian selanjutnya, saya akan bahas 6 jenis makanan yang bisa membantu tubuh pria usia 60 ke atas pulih saat tidur malam. Wah, penasaran. Tapi kita tahan dulu ya, Bapak-bapak. Saya mau tanya dulu ke kalian. Kamu termasuk yang suka tidur dengan perut kosong? Atau mungkin sudah pernah coba makan ringan sebelum tidur? Tulis pengalaman kamu di komentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti yang saya tunggu-tunggu, Dok. 6 makanan sederhana yang bisa bantu tubuh pulih semalaman. Kita mulai dari yang pertama ya. Tentu Mas Raka. Dan saya pastikan ini bukan daftar makanan mahal. Justru yang pertama ini pasti sudah ada di dapur semua rumah di Indonesia, tapi sering diremehkan. Penasaran nih. Apa tuh, Dok? Telur rebus setengah matang. 1 butir saja sebelum tidur bisa membawa perubahan besar. Loh, bukannya telur itu makanan pagi hari? Itu dia jebakan kebiasaan, Mas Raka. Telur dianggap cuma sarapan, padahal kalau disiapkan setengah matang sebelum tidur, kandungan nutrisinya bekerja secara diam-diam sepanjang malam. Apa yang membuat telur begitu spesial? Ada beberapa hal. Pertama, telur kaya akan leusin, yaitu asam amino yang membantu membangun kembali otot, termasuk otot polos di pembuluh darah yang sangat penting untuk menjaga kelenturan aliran darah. Kedua, vitamin B12. Banyak pria lansia kekurangan vitamin ini tanpa sadar. Akibatnya, mudah lelah, sering bingung, bahkan gangguan irama jantung. Ketiga, kolin dan lemak sehat di kuning telur membantu memperkuat daya ingat dan menjaga keseimbangan hormon pria. Berarti, 1 telur kecil itu bisa bantu dari otot sampai otak ya? Benar. Saya teringat pasien saya, Pak Bambang, usia 63 tahun. Beliau sering bangun tengah malam karena lapar, tidur tidak nyenyak. Setelah rutin konsumsi 1 butir telur setengah matang sebelum tidur, tidurnya jadi lebih utuh, bangunnya lebih segar. Wah, saya pikir camilan malam itu bikin gemuk atau ganggu tidur, tapi ternyata beda ya kalau jenis makanannya tepat. Tepat sekali. Kita hanya perlu 1 sendok kecil, bukan piring besar. Intinya adalah nutrisi padat yang mudah dicerna, dan telur adalah salah satu yang terbaik untuk itu. Oke, itu baru makanan pertama. Sudah luar biasa. Apa makanan kedua, Dok? Yang kedua ini, mungkin terdengar mewah, tapi sebenarnya bisa kita buat sendiri di rumah. Namanya selai almond murni tanpa gula. Selai almond? Saya kira itu cuma olesan roti. Banyak yang berpikir begitu. Tapi 1 sendok makan selai almond sebelum tidur punya efek besar untuk pria usia lanjut. Kenapa? Karena almond kaya magnesium, mineral yang membantu otot dan pembuluh darah lebih rileks. Ini bisa turunkan tekanan darah dan bantu tidur lebih dalam. Magnesium itu seperti obat penenang alami ya, Dok? Betul. Selain itu, lemak tak jenuh tunggal di almond membantu menjaga kestabilan gula darah semalaman.
Gula darah yang stabil mencegah gangguan pada hormon testosteron. Dan jangan lupakan kandungan arginin, zat yang mendorong produksi oksida nitrat, membantu pembuluh darah tetap terbuka dan lancar. Jadi cuma 1 sendok kecil selai almond bisa bantu tidur, bantu tekanan darah, dan jaga testosteron? Iya Mas Raka, dan ini bukan cuma teori. Saya punya pasien, Pak Ruslan dari Temanggung. Beliau insomnia parah, tensi sering naik. Setelah 2 minggu rutin konsumsi 1 sendok selai almond sebelum tidur, tidurnya dalam, tensinya stabil, tanpa perlu tambah obat. Wah, berarti tidak semua solusi harus dari apotek ya, Dok? Tepat. Kadang jawabannya justru ada di dapur kita sendiri. Tapi ingat ya, selai almond yang murni, tanpa tambahan gula atau minyak sayur olahan. Dok, boleh saya tanya? Kalau tidak punya almond atau susah cari selai murni, ada alternatif lokal yang mirip? Pertanyaan bagus. Kalau almond sulit didapat atau mahal, bisa diganti dengan kacang mede panggang tanpa garam, dihaluskan sendiri jadi selai. Kacang mede juga tinggi magnesium dan lemak sehat. Nah, itu. Saya yakin di pasar tradisional masih banyak kacang mede lokal yang murah meriah tapi manfaatnya luar biasa. Betul, jangan tunggu tubuh kehabisan tenaga baru bergerak. Mulai dari 1 sendok kecil malam ini, entah telur atau selai almond. Dan rasakan bedanya dalam 7 malam ke depan. Bapak-bapak, kamu tim telur atau tim selai almond malam ini? Tulis di komentar. Aku mau tahu. Dan jangan lupa, 1 sendok kecil bisa jadi awal perubahan besar. Wah, saya masih belum habis pikir, Dok. Telur dan almond aja sudah bisa kasih efek besar. Pasti makanan ketiga ini juga luar biasa ya. Luar biasa dan sedikit tidak biasa. Jenis ketiga ini belum banyak dikenal di Indonesia, tapi manfaatnya sangat kuat untuk tidur nyenyak. Wah, agak misterius nih. Apa ya, Dok? Namanya jus ceri asam atau tart cherry juice. Hah? Ceri? Yang warna merah kecil itu? Ya, tapi bukan ceri manis, melainkan ceri asam yang biasanya berwarna merah gelap. Ceri ini mengandung 2 senyawa penting, melatonin alami dan antosianin, kombinasi luar biasa untuk bantu tidur dan perbaiki aliran darah. Melatonin itu yang bikin kita ngantuk ya, Dok? Benar, melatonin membantu tubuh masuk ke dalam tidur dalam yang pulih. Produksi melatonin menurun seiring usia, itu sebabnya banyak pria lansia sering terbangun malam. Antosianin sendiri adalah antioksidan kuat yang menjaga pembuluh darah tetap sehat dan fleksibel. Jadi, segelas kecil jus ceri bisa bantu 2 hal sekaligus, tidur dan sirkulasi. Ya, saya pernah menangani Pak Hamdan dari Sleman, usia 65 tahun. Beliau sering terbangun karena nyeri lutut. Setelah 2 minggu minum jus ceri asam sebelum tidur, tidurnya jadi lebih pulas dan tubuh lebih rileks. Tapi Dok, jus ceri asam ini kan sulit dicari di pasar biasa. Ada cara lokal yang mirip? Memang benar, tidak semua daerah punya jus ceri. Tapi kita bisa mulai dengan campuran air rebusan rosella atau air jahe hangat dengan sedikit madu murni. Tidak identik, tapi efeknya bisa membantu relaksasi dan sirkulasi juga. Wah, air rosella saya sering lihat di kampung saya dulu. Biasanya nenek yang minum. Benar Mas Raka, banyak solusi ada di alam sekitar kita, hanya saja kita lupa atau mengabaikannya. Oke, jus ceri untuk tidur dan pembuluh darah. Sekarang kita masuk makanan keempat, ya? Ini favorit saya Mas Raka, karena kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya untuk pria lansia, yaitu biji labu mentah tanpa garam. Loh, biji labu yang biasa dibuang itu? Nah, disinilah letak kejutannya. Biji labu kaya akan magnesium, zinc, dan triptofan, 3 nutrisi kunci untuk tidur nyenyak, menjaga testosteron, dan kesehatan prostat. Zinc penting ya, Dok. Saya kira hanya untuk kulit. Zinc itu sumber kekuatan pria. Ia membantu produksi testosteron, memperlambat pembesaran prostat, dan menjaga hormon tetap stabil. Sedangkan triptofan di dalam biji labu akan diubah tubuh menjadi serotonin, lalu menjadi melatonin. Jadi tidur lebih nyenyak, suasana hati pun lebih tenang. Wah, semua itu cuma dari segenggam biji labu? Iya, saya punya pasien Pak Marjuki dari Wonosobo. Beliau usia 66 tahun, sering terbangun malam karena perut bawah terasa tidak nyaman.
Setelah rutin mengunyah 2 sendok makan biji labu mentah sebelum tidur, buang air kecil berkurang, tidur lebih nyenyak. Jadi, biji kecil itu bisa bantu prostat juga ya? Hebat. Betul, kita pikir biji labu itu sampah. Padahal bagi tubuh pria usia lanjut, itu seperti emas kecil yang bisa bantu menjaga hormon, tidur, dan kekuatan dari dalam. Dan saya yakin harganya lebih murah daripada multivitamin botolan. Jauh lebih murah, dan yang paling penting, alami, tanpa efek samping, dan bisa dinikmati sambil bersantai sebelum tidur. Bapak-bapak, di rumah ada biji labu? Atau kamu tim rosella dan jahe hangat? Tulis di komentar ya. Siapa tahu kamu punya resep keluarga juga yang membantu tidur. Ingat, Mas Raka, perubahan besar datang dari langkah kecil yang konsisten. Malam ini, pilih 1 dari 4 jenis tadi. Telur, almond, ceri, atau biji labu. Cukup 1 sendok. Dan biarkan tubuh kamu bekerja diam-diam sepanjang malam. Dok, saya makin kagum. Semua makanan yang dokter sebut tadi sederhana, familiar, tapi efeknya luar biasa. Sekarang kita masuk makanan kelima ya. Betul. Dan kali ini kita akan bicara tentang makanan yang sering disalahpahami oleh pria lansia, yaitu produk susu. Wah, iya dok. Banyak yang bilang susu bikin kembung, bikin diare. Jadi mereka hindari, apalagi malam-malam. Itulah kesalahpahaman yang ingin saya luruskan. Memang tidak semua jenis susu cocok. Tapi yogurt Yunani tanpa pemanis adalah pengecualian yang sangat kuat. Kenapa yogurt Yunani dok? Apa bedanya dengan yogurt biasa? Yogurt Yunani memiliki 2 jenis protein penting. Pertama, whey cepat diserap tubuh, memberi asupan segera saat tubuh mulai istirahat. Kedua, kasein, dicerna perlahan, melepaskan nutrisi stabil selama 6-8 jam. Inilah yang membantu tubuh memperbaiki otot dan pembuluh darah sepanjang malam tanpa harus makan besar. Wah, jadi kayak pengisian ulang energi pelan-pelan ya, semalaman? Benar. Selain itu, yogurt Yunani mengandung probiotik alami yang menyeimbangkan bakteri usus. Usus sehat equal pencernaan lancar, hormon stabil, tidur lebih dalam. Tapi bagaimana dengan perut kembung dok? Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, cukup 2-3 sendok makan dan pilih yang plain tanpa gula, maka efeknya justru meredakan pencernaan, bukan membebani. Ada contoh nyata nggak dok? Tentu. Saya ingat Pak Suyono, 69 tahun dari Klaten. Beliau sering bangun pagi dengan perut kembung meski tidak makan malam. Setelah kami ganti camilan malamnya jadi 3 sendok yogurt Yunani tanpa gula, tidurnya jadi lebih nyenyak dan perut terasa ringan. Wah, jadi malam itu bukan waktu buat kelaparan, tapi juga bukan buat makan berat. Cukup 3 sendok kecil bisa bantu tubuh semalaman. Tepat sekali Mas Raka. Jangan tunggu lapar parah atau bangun dengan rasa lemas, mulai dari 3 sendok kecil. Hasilnya bisa terasa dalam 1 minggu. Oke, sekarang makanan ke-6 ya dok, yang terakhir dan paling ditunggu. Benar. Makanan ini sering dianggap makanan bule, padahal manfaatnya luar biasa sebagai infus protein semalaman. Namanya keju cottage rendah garam. Keju cottage? Saya jarang dengar dok. Itu wajar. Tapi keju ini hampir seluruhnya terdiri dari protein kasein. Artinya, dilepaskan perlahan sepanjang malam, membuat tubuh tetap mendapat pasokan asam amino meski sedang tidur. Jadi ini semacam infus alami buat otot? Persis. Keju cottage juga mengandung selenium, antioksidan kuat yang mendukung fungsi tiroid. Tiroid yang sehat menjaga energi dan suhu tubuh stabil, bahkan di usia lanjut. Efek lain dok? Beberapa jenis keju cottage juga mengandung leusin dan probiotik alami, baik untuk pemulihan otot, kesehatan usus, dan mengurangi peradangan ringan yang sering mengganggu tidur pada pria lanjut usia. Ada konto pasien juga dok? Tentu. Pak Iwan, 64 tahun dari Probolinggo, sering mengalami kram otot malam hari. Setelah rutin konsumsi 2 sendok keju cottage sebelum tidur, beliau tidak lagi terbangun karena nyeri dan tubuh terasa lebih rileks. Tapi dok, keju cottage kan agak sulit dicari. Betul, tapi jangan khawatir. Jika tidak ada, bisa diganti dengan tahu lembut kukus polos.
dicampur sedikit minyak kelapa murni. Tidak persis sama, tapi tetap bisa memberikan protein berkualitas dan lemak sehat yang mudah dicerna malam hari. Jadi tahu juga bisa bantu pemulihan semalaman? Bisa, asalkan disajikan tanpa goreng, tanpa garam tinggi, dan dikonsumsi dalam porsi kecil sebelum tidur. Bapak-bapak, sekarang kamu punya 6 pilihan hebat. Dari telur, almond, biji labu, yogurt, sampai tahu dan keju cottage. Cuma 1 sendok, tapi bisa bantu tubuh kamu bangkit pelan-pelan. Dan ingat, Mas Raka, tidak perlu semuanya dalam satu malam. Cukup pilih satu jenis yang kamu suka, mudah disiapkan, dan nyaman di perut. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Wah, saya merasa tercerahkan, Dok. Tapi muncul satu pertanyaan nih. Kalau 6 jenis makanan ini semua bagus, gimana cara kita mengaturnya? Harus makan semua sekaligus? Oh tidak, Mas Raka. Justru jangan makan semuanya sekaligus. Tubuh pria usia 60 ke atas justru akan kewalahan kalau terlalu banyak. Jadi cukup 1 jenis setiap malam? Betul. Kuncinya adalah rotasi cerdas dan konsistensi. Misalnya malam ini kamu pilih telur rebus setengah matang, besok malam bisa selai almond, lusa yogurt Yunani. Berarti tubuh kita akan mendapatkan variasi nutrisi setiap malam? Tepat. Setiap makanan punya kekuatan unik. Dengan bergantian, tubuh kamu akan menerima asupan asam amino, magnesium, zinc, probiotik, dan lemak sehat yang lengkap tanpa beban. Nah, waktunya gimana, Dok? Kapan sebaiknya kita konsumsi? Idealnya adalah sekitar 1 jam sebelum tidur. Ini memberi waktu tubuh mencerna ringan tanpa mengganggu proses tidur. Dan porsinya? Tetap 1 sendok ya? Iya, sekitar 1 sendok makan untuk selai atau biji-bijian, atau 1 butir telur, atau 2-3 sendok yogurt, keju. Jangan lebih, karena tujuannya bukan kenyang, tapi memberi sinyal dan bahan bakar ringan untuk proses pemulihan malam. Kalau saya tidur jam 9, berarti jam 8 sudah siapin camilan malam ini ya? Betul sekali, Mas Raka. Satu hal penting lainnya, hindari makanan berat, berminyak, atau tinggi gula di malam hari. Ini justru akan mengganggu sistem hormon dan kualitas tidur. Saya jadi ingat, kadang kalau saya minum teh manis sebelum tidur, malah jantung berdebar. Itu salah satu tanda bahwa tubuh kamu tidak nyaman dengan lonjakan gula sebelum tidur. Makanya, kita butuh sesuatu yang stabil, lambat serap, dan bernutrisi. Oke, jadi ulang sedikit nih, Dok. Bapak-bapak yang ingin coba, cukup pilih 1 dari 6 makanan tadi. Konsumsi sekitar 1 jam sebelum tidur. Jangan lebih dari 1 sendok kecil. Dan dilakukan secara bergantian malam ke malam. Tepat sekali, Mas Raka. Dan satu lagi, jangan berharap tubuh langsung berubah dalam 1 malam. Tapi jika dilakukan dengan kesadaran dan kasih, perubahan akan datang secara alami. Biasanya butuh berapa lama sih untuk melihat hasilnya? Biasanya, dalam 7 malam pertama sudah terasa. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar. Setelah 2 minggu, banyak pria mulai merasa lebih stabil secara emosional, tidak mudah lelah, tidak linglung. Dan setelah 30 malam, biasanya tubuh mereka mulai bangkit kembali. Lebih kuat saat berjalan, tidak ngos-ngosan, bahkan gairah hidup kembali muncul. Dok, saya suka cara dokter bicara tentang tubuh bukan sebagai mesin yang rusak, tapi seperti sahabat yang perlu didengarkan. Terima kasih, Mas Raka. Saya percaya tubuh kita selalu memberi tanda. Tapi seringkali kita terlalu sibuk atau tidak paham. Lewat kebiasaan kecil seperti ini, kita belajar menghargai tubuh, bukan memaksanya. Dan semua itu dimulai dari 1 sendok kecil ya, Dok? Ya, 1 sendok kecil, tapi penuh cinta dan ilmu. Itu cukup untuk memberi tubuh sinyal. Saya bersamamu malam ini. Dan tubuh akan membalas dengan ketenangan dan kekuatan keesokan harinya. Bapak-bapak, kamu sudah siap pilih sendok pertamamu malam ini? Tulis di komentar. Kamu pilih telur, almond, biji labu, yogurt, tahu lembut, atau rosella. Atau kamu punya camilan tradisional yang cocok untuk pemulihan malam? Boleh banget dibagikan ya. Dan jangan lupa, Mas Raka, bahwa semua pria punya hak untuk kembali kuat. Bukan karena usia muda, tapi karena pilihan sadar yang kita buat malam demi malam. Dok, saya semakin merasa
Ini bukan sekadar soal makanan, tapi soal hubungan kita dengan tubuh. 1 sendok kecil ternyata bisa membawa perubahan besar ya. Betul sekali Mas Raka. Dan saya ingin semua pria di Indonesia tahu, perubahan tidak harus menyakitkan. Bahkan bisa dimulai dengan langkah paling lembut, paling sederhana, sebelum tidur di rumah sendiri. Kalau kita ikuti saran ini, apa yang bisa kita harapkan setelah 30 malam, Dok? Saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Setelah 7 malam pertama, tubuh mulai tidur lebih dalam, tidak mudah terbangun, dan bangun pagi terasa ringan. Setelah 2 minggu, energi pagi mulai terasa nyata. Kaki tidak lagi berat saat melangkah, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil. Dan jika kamu bertahan sampai 30 malam, maka tubuh kamu mulai kembali mengenali kekuatannya sendiri. Dok, saya jadi penasaran, apakah ada pria lansia yang benar-benar berhasil pulih hanya dari kebiasaan kecil ini? Banyak, Mas Raka. Salah satunya Pak Joko, usia 71 tahun, dari Karanganyar. Dulu beliau harus tidur siang 2 kali sehari karena kelelahan. Setelah konsisten mengikuti pola 1 sendok sebelum tidur selama 1 bulan, beliau bisa kembali berkebun setiap pagi tanpa rasa lelah. Wah, luar biasa. Atau Pak Irfan, 65 tahun dari Bandung. Beliau kehilangan gairah hidup setelah pensiun. Tapi, setelah tidur membaik dan tubuh lebih ringan, beliau kembali aktif di masjid sebagai pengajar ngaji untuk anak-anak. Jadi bukan sekadar tubuh yang bangkit, tapi juga semangat hidup yang menyala kembali ya. Tepat, Mas Raka. Kekuatan pria tidak hanya soal otot, tapi juga kemampuan untuk bangun pagi dengan percaya diri, menyapa keluarga dengan senyum, menjalani hari dengan harapan. Saya benar-benar merinding, Dok. Dan saya tahu, banyak penonton kita di rumah juga merasakan hal yang sama. Saya ingin katakan langsung pada bapak-bapak semua, tubuh kamu belum selesai, hidup kamu belum selesai. Selama kamu masih bisa memilih, masih bisa menyuap 1 sendok makanan ringan sebelum tidur, maka kamu masih bisa berubah. Saya rasa itu kalimat paling kuat malam ini, Dok. Mari mulai malam ini, jangan tunggu besok. Pilih 1 dari 6 makanan yang sudah kita bahas. Jangan pikir terlalu jauh. Fokus pada malam ini. Lalu lanjutkan malam berikutnya. Dan jangan lupa ya, bapak-bapak, tulis di komentar berapa usia kamu, keluhan apa yang sering kamu rasakan, dan makanan mana yang kamu pilih malam ini. Saya dan tim akan baca, dan insya Allah akan saya balas satu persatu. Bapak-bapak yang saya hormati, tubuh kamu adalah sahabat setia. Ia tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi selama ini mungkin kamu yang melupakannya. Kini saatnya kamu kembali menyapa tubuhmu dengan 1 sendok kecil dari dapur sendiri. Dan besok pagi, biarkan tubuh kamu yang menjawab dengan kekuatan barunya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi Bapak kesehatan, ketenangan, dan semangat hidup yang terus tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.